Alasan KPK samarkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pakai rompi Polantas saat ditangkap. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengungkap alasan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sempat terlihat memakai jaket polisi lalu lintas, Polantas. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan hal itu merupakan bentuk tindakan preventif. Karena pada saat upaya penangkapan Rohidin, banyak simpatisan politikus Partai Golkar itu tidak terima. Yang paling dicari adalah Pak RM, Rohidin Mersyah. Makanya itu kemudian dipinjamkanlah rompinya. Di sana, dalam rangka tadi, kamuflase, supaya tidak menjadi sasaran dari orang-orang yang ada di situ, kata Asep dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu, 24 November 2024, malam. Nah, itu harus kita selamatkan. Gitu ya, jangan sampai di jalan, misalnya, diambil dan lain-lain oleh para pedemo, lanjut Jenderal Polisi Bintang 1 ini. Diketahui KPK menangkap 8 orang dalam giat operasi tangkap tangan, OTT, di Bengkulu, Sabtu, 23 November 2024. Dari 8 orang yang ditangkap, 3 orang dijadikan tersangka, yaitu Rohidin, Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, dan Ajudan Rohidin, Efrian Syah alias Anca. Sebelum diterbangkan ke Jakarta, Rohidin diperiksa di Mapolres Bengkulu hingga Minggu, 24 November 2024. Ia akhirnya dibawa dari Polres Bengkulu menggunakan mobil Inavis dan mengenakan jaket Polantas. Situasi sempat memanas. Pasalnya para pendukung Rohidin meminta aparat kepolisian agar Rohidin tidak dibawa ke Jakarta. Asep memastikan Rohidin tidak mengenakan jaket Polantas selama pemeriksaan di Polres Bengkulu. Rohidin juga tidak terlihat lagi memakai jaket Polantas ketika tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Minggu, 24 November 2024, siang. Tidak segampang dan tidak semudah apa yang dipikirkan gitu ya. Jadi pada saat itu saudara saya lihat saudara RM itu tidak ada di tempat. Jadi lagi ada di suatu tempat. Kemudian kita pantau dan kita kemudian yang bersangkutan kembali. Setelah kembali kita mau lakukan penangkapan, tetapi dia kemudian pergi ke arah Padang, itu ke daerah Bengkulu Utara, sekitar mungkin 3 jaman dari ini. Itu ada proses saling kejar lah di situ ya. Kemudian singkat ceritanya bisa kita tangkap sama tim, kemudian dibawa ke Mapolres. Jadi pada kesempatan ini juga kita atau kami dari KPK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bantuannya dari Polda Bengkulu maupun Polrestabes Bengkulu. Setiba di sana kemudian dilakukan pemeriksaan sampai pagi. Tetapi situasi pagi itu, sejak pagi sudah berkumpul sangat banyak simpatisan dari saudara RM. Nah, mengepung dari Polres Tabes ya, Tabes sana. Dengan alasan keamanan, maka tentunya kita mencari beberapa cara ya. Jadi rekan-rekan yang ada di sana dari penyelidikan, setelah berkomunikasi dengan pimpinan yang ada di sana, pimpinan Polres membantu, yang paling utama adalah bagaimana kita menyelamatkan dari orang-orang, termasuk juga personil kami, ya, yang KPK, dan juga orang-orang yang akan dibawa atau personil-personil yang ada dibawa ke sini sebanyak 8 orang. Nah itu harus kita selamatkan, gitu ya. Jangan sampai misalkan di jalan diambil dan lain-lain oleh para pendemo. Nah yang paling dicari adalah Pak RM, yang paling dicari Pak itu. Nah makanya itu kemudian dipinjamkanlah rompinya gitu. Pinjamkan rompinya di sana ini dalam rangka tadi kamuflase ya, kamuflase supaya tidak menjadi sasaran dari orang-orang yang ada di situ gitu itu. Jadi tidak pada saat pemeriksaan tapi hanya ketika keluar kemudian ketika dalam kerumunan gitu. Setelah itu sampai di sini mungkin rekan-rekan kan lihat tidak menggunakan lagi kan? Nah, tidak menggunakan lagi. Jadi itu dalam rangka kamuflase saja seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.